tahun itu tuh di-stretch ke 6 tahun kan, ke 6 tahun. Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh 40 triliun dan ya 200 tiap tahun tuh 40 tambah bunga sedikit. Jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor dan kerjasama dengan BPKP, Perantara, banknya sendiri, dan tim dari sini untuk memastikan bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenai pembiayaan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih kembali menjadi sorotan. Nilai yang disebut bukanlah angka kecil, yakni sekitar 240 triliun rupiah dengan skema pembiayaan yang berlangsung selama 6 tahun. Purbaya menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut berasal dari pinjaman melalui himpunan bank milik negara atau Himbara, sementara pemerintah akan menanggung pembayaran pokok dan bunganya secara bertahap. Jika pokok 240 triliun rupiah dibagi secara sederhana selama 6 tahun, nilainya sekitar 40 triliun rupiah per tahun, di luar komponen bunga. Angka tersebut sontak menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, ketika mendengar kata 240 triliun rupiah, sebagian orang mungkin langsung membayangkan uang sebesar itu dikeluarkan sekaligus dari kas negara. Padahal, mekanismenya tidak sesederhana itu. Dana tersebut merupakan fasilitas pembiayaan melalui perbankan, kemudian kewajiban pembayarannya ditangani pemerintah secara bertahap sesuai dengan skema yang telah ditetapkan. Karena itu, persoalan sebenarnya bukan hanya mengenai besarnya nominal, tetapi juga bagaimana pembiayaan tersebut digunakan dan bagaimana kewajibannya dikelola selama 6 tahun ke depan. Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri dirancang dengan tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar membangun toko atau fasilitas perdagangan di pedesaan. Pemerintah ingin koperasi menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, berbagai kebutuhan masyarakat diharapkan dapat dipenuhi dengan lebih efisien, sementara hasil produksi masyarakat desa juga memiliki jalur pemasaran yang lebih kuat. Konsep ini menjadi penting karena perekonomian desa selama ini masih menghadapi persoalan seperti panjangnya rantai distribusi, keterbatasan akses pasar, serta posisi tawar produsen kecil yang terkadang masih lemah. Namun, besarnya pembiayaan otomatis menghadirkan tanggung jawab yang juga besar. Koperasi yang memperoleh fasilitas pembiayaan tidak cukup hanya memiliki bangunan, gudang, kendaraan, atau peralatan usaha. Semua fasilitas tersebut harus benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi. Pengurus harus mampu mengelola stok, mencatat transaksi, menjaga arus kas, mencari pasar, serta memastikan usaha koperasi dapat berkembang. Tanpa manajemen yang baik, modal sebesar apapun berisiko tidak menghasilkan keuntungan. Karena itu, keberhasilan program ini pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan di tingkat desa. Pemerintah sendiri memiliki alasan untuk optimistis. Purbaya sebelumnya menyampaikan keyakinannya bahwa Kopdes Merah Putih dapat menghasilkan keuntungan selama pengelolaannya berjalan baik dan tidak terjadi praktik korupsi. Pemerintah juga mendorong koperasi menjadi bagian dari jaringan distribusi barang bersubsidi sehingga terdapat potensi sumber pendapatan bagi koperasi. Artinya, pemerintah tidak semata-mata berharap koperasi hidup dari bantuan, tetapi ingin menciptakan kegiatan usaha yang mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Meski demikian, optimisme tersebut tetap harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Ketika sebuah program melibatkan puluhan ribu koperasi dan nilai pembiayaan mencapai ratusan triliun rupiah, persoalan tata kelola menjadi sangat penting. Setiap rupiah harus dapat ditelusuri penggunaannya. Setiap aset harus jelas keberadaannya. Setiap kegiatan usaha harus memiliki pencatatan yang dapat diperiksa. Sebab, apabila pengelolaan di lapangan tidak berjalan sesuai rencana, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh koperasi, tetapi juga dapat berkaitan dengan kewajiban pembayaran yang pada akhirnya ditanggung pemerintah. Pada akhirnya, 240 triliun rupiah bukan sekadar sebuah angka, melainkan pertaruhan besar terhadap masa depan ekonomi desa sekaligus. Ujian bagi pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berharap pembiayaan tersebut mampu melahirkan koperasi yang produktif, membuka peluang usaha, memperkuat distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana uang sebesar itu digunakan dan apa hasil nyata yang akan diperoleh. 6 tahun ke depan akan menjadi periode penting untuk membuktikan apakah Kopdes Merah Putih benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi desa atau justru menghadirkan tantangan baru bagi APBN. Untuk memahami persoalan pembiayaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, masyarakat perlu melihat terlebih dahulu dari mana sumber dana tersebut berasal dan bagaimana mekanisme pembayarannya.
Angka 240 triliun rupiah yang menjadi perhatian bukan berarti pemerintah mengeluarkan uang tunai sebesar itu sekaligus dari kas negara. Skemanya berkaitan dengan fasilitas pembiayaan melalui perbankan himbara yang kemudian memiliki mekanisme dukungan dan pembayaran dari pemerintah. Dengan kata lain, ada proses pembiayaan, penyaluran, penggunaan dana, hingga pembayaran kewajiban yang berlangsung secara bertahap. Pemahaman mengenai mekanisme ini penting agar masyarakat tidak salah mengartikan pemberitaan seolah-olah seluruh 240 triliun rupiah langsung keluar dari APBN dalam satu waktu. Dalam skema yang ditetapkan pemerintah, Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas pembiayaan. Bank menyalurkan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung pembangunan fisik dan kelengkapan Kopdes Kel Merah Putih. Pemerintah kemudian menyiapkan mekanisme pembayaran kewajiban tersebut melalui anggaran negara. Karena itu, hubungan antara bank, koperasi, pemerintah, dan APBN menjadi bagian penting yang harus dipahami. Setiap pembiayaan pada dasarnya memiliki kewajiban yang harus dibayar, sehingga penggunaan dana tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus mengikuti tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu aturan yang menjadi dasar adalah PMK nomor 15 tahun 2026, yang mengatur tata cara penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil atau dana desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dalam skema tersebut, fasilitas pembiayaan untuk setiap koperasi dapat mencapai batas tertentu sesuai ketentuan. Pemerintah juga menetapkan tingkat bunga atau margin serta jangka waktu pembiayaan. Skema tersebut dirancang agar pembangunan fasilitas koperasi dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu seluruh kebutuhan modal tersedia secara langsung dari anggaran pemerintah. Dengan mekanisme pembiayaan perbankan, pembangunan dapat berjalan secara bertahap sesuai tahapan program. Jika jumlah pembiayaan maksimal sekitar 3 miliar rupiah untuk setiap unit kemudian dikalikan dengan puluhan ribu koperasi yang menjadi sasaran program, maka total kebutuhan pembiayaan dapat mencapai ratusan triliun rupiah. Dari sinilah muncul angka sekitar 240 triliun rupiah yang kemudian banyak dibicarakan publik. Namun angka tersebut harus dilihat sebagai total kebutuhan atau plafon pembiayaan dalam skala program, bukan sebagai uang tunai yang bebas dibagikan kepada setiap koperasi. Setiap penggunaan dana memiliki tujuan tertentu, mulai dari pembangunan fasilitas, penyediaan perlengkapan, hingga kebutuhan yang mendukung kegiatan operasional koperasi. Karena itu, keberadaan plafon besar tidak otomatis berarti seluruh dana langsung dicairkan secara penuh pada waktu yang sama. Hal yang kemudian menjadi perhatian adalah siapa yang akan menanggung pembayaran ketika pembiayaan tersebut jatuh tempo. Pemerintah melalui mekanisme yang telah ditetapkan akan menangani kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara bertahap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa nilai sekitar 240 triliun rupiah tersebut dibentangkan dalam periode 6 tahun. Secara sederhana, jika hanya menghitung pokoknya, nilainya setara dengan sekitar 40 triliun rupiah per tahun, meskipun kewajiban sebenarnya juga memperhitungkan komponen bunga. Mekanisme bertahap ini dimaksudkan agar pembayaran tidak dilakukan sekaligus sehingga dapat disesuaikan dengan pengelolaan anggaran negara dari tahun ke tahun. Namun, munculnya dukungan pemerintah bukan berarti program tersebut bebas dari risiko. Justru karena kewajiban pembayaran pada akhirnya berkaitan dengan keuangan negara, penggunaan dana harus diawasi dengan sangat ketat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan koperasi benar-benar dilakukan sesuai perencanaan, aset yang dibeli benar-benar ada dan digunakan, serta kegiatan usaha dapat berjalan secara produktif. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penggelembungan harga, proyek fiktif, penggunaan dana yang tidak sesuai, ataupun praktik korupsi. Semakin besar nilai pembiayaan, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pertanggungjawaban. Pada akhirnya, persoalan 240 triliun rupiah bukan hanya mengenai dari mana uangnya berasal, tetapi juga mengenai bagaimana uang tersebut berputar dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemerintah berharap pembiayaan melalui Himbara mampu mempercepat pembangunan Kopdes Merah Putih sehingga koperasi dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi baru di pedesaan. Jika dikelola secara profesional, fasilitas tersebut dapat membantu distribusi barang, memperkuat posisi ekonomi masyarakat, dan menciptakan sumber pendapatan bagi koperasi. Namun apabila pengelolaannya lemah, pembiayaan yang besar justru berpotensi menjadi beban. Karena itu,
Perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada angka 240 triliun rupiah, tetapi juga pada pertanyaan yang lebih penting, apakah setiap rupiah pembiayaan tersebut benar-benar mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi desa dan masyarakat Indonesia. Keputusan pemerintah memberikan dukungan terhadap pembiayaan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih tentu bukan tanpa alasan. Di balik skema pembiayaan yang nilainya mencapai sekitar 240 triliun rupiah, terdapat target besar untuk mengubah aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan. Pemerintah melihat desa bukan hanya sebagai wilayah tempat masyarakat tinggal, tetapi sebagai pusat produksi sekaligus pasar yang memiliki potensi sangat besar. Selama ini banyak hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk usaha kecil dari desa harus melewati rantai distribusi yang panjang sebelum sampai kepada konsumen. Kondisi tersebut sering membuat produsen memperoleh harga yang relatif rendah, sementara konsumen harus membayar dengan harga yang lebih tinggi. Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah ingin menciptakan sebuah lembaga ekonomi yang berada lebih dekat dengan masyarakat. Koperasi diharapkan dapat menjadi tempat masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok sekaligus menjadi saluran untuk menampung dan memasarkan berbagai hasil produksi desa. Jika sistem tersebut berjalan dengan baik, petani tidak harus selalu bergantung pada banyak perantara untuk menjual hasil panennya. Koperasi dapat membantu mengumpulkan produk, menyimpan, mengelola, kemudian mencari jalur pemasaran yang lebih luas. Dengan begitu, nilai ekonomi yang sebelumnya tersebar di sepanjang rantai distribusi diharapkan dapat lebih banyak dinikmati masyarakat desa. Gambaran sederhananya dapat dilihat dari seorang petani yang baru saja memanen hasil pertaniannya. Ketika tidak memiliki akses pasar yang kuat, petani mungkin hanya memiliki pilihan untuk menjual kepada pembeli yang datang ke desa. Posisi tawarnya menjadi terbatas karena hasil panen harus segera dijual. Dengan keberadaan koperasi yang memiliki gudang dan jaringan distribusi, produk tersebut secara teori dapat dikelola dengan lebih baik sebelum dipasarkan. Koperasi juga dapat menjadi penghubung antara produsen desa dengan konsumen atau pasar yang lebih luas. Inilah salah satu alasan pemerintah melihat koperasi sebagai instrumen yang dapat memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah. Selain menjadi tempat distribusi hasil produksi masyarakat, koperasi juga diharapkan memiliki sumber pendapatan dari berbagai kegiatan usaha. Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa jaringan Kopdes Merah Putih dapat berperan dalam distribusi barang-barang tertentu, termasuk barang bersubsidi sesuai kebijakan yang berlaku. Dari aktivitas tersebut, koperasi diharapkan memperoleh pendapatan yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai operasional dan mengembangkan usaha. Artinya, pemerintah tidak ingin koperasi hanya menjadi penerima fasilitas, tetapi harus berkembang menjadi badan usaha yang memiliki kegiatan ekonomi nyata. Semakin sehat kegiatan usahanya, semakin besar pula peluang koperasi mampu memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Namun, pemerintah juga menghadapi sebuah pertaruhan besar. Memberikan pembiayaan dalam jumlah sangat besar tidak otomatis membuat koperasi berhasil. Sebuah koperasi tetap membutuhkan pengurus yang memahami administrasi, perdagangan, akuntansi, manajemen stok, pemasaran, dan pengelolaan arus kas. Bahkan koperasi yang memiliki bangunan bagus sekalipun dapat mengalami kesulitan apabila barang tidak berputar, pembukuan tidak tertib, atau pengelola tidak mampu membaca kebutuhan pasar. Karena itu, dukungan pemerintah terhadap pembayaran pembiayaan harus berjalan bersamaan dengan pembinaan dan pengawasan. Program sebesar ini membutuhkan sistem yang mampu memastikan setiap koperasi benar-benar bergerak dan tidak sekadar berdiri secara administratif. Risiko lainnya adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau kebocoran. Ketika sebuah program memiliki nilai pembiayaan mencapai ratusan triliun rupiah dan melibatkan koperasi dalam jumlah sangat besar, pengawasan menjadi bagian yang tidak bisa ditawar. Pemerintah perlu memastikan pembangunan fasilitas dilakukan sesuai kebutuhan, harga pengadaan masuk akal, aset benar-benar tersedia, serta kegiatan usaha dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan juga penting untuk memastikan bahwa dukungan pemerintah tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Karena pada akhirnya, kewajiban pembayaran yang berkaitan dengan program tersebut memiliki hubungan dengan keuangan negara dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka, alasan pemerintah berani memberikan dukungan pembayaran bukan semata-mata karena ingin mengeluarkan uang dalam jumlah besar, tetapi karena program tersebut diharapkan menghasilkan efek ekonomi yang jauh lebih luas. Jika Kopdes Merah Putih mampu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan posisi tawar petani,
membuka lapangan pekerjaan, memperkuat UMKM, dan menciptakan pusat perdagangan baru di desa, maka pembiayaan tersebut dapat dipandang sebagai investasi kebijakan untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Tetapi keberhasilan itu tidak akan datang dengan sendirinya. 6 tahun masa pembiayaan akan menjadi ujian penting bagi pemerintah, perbankan, dan pengelola koperasi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa besar dana yang berhasil disalurkan, melainkan seberapa besar manfaat nyata yang kembali kepada masyarakat dan seberapa sehat koperasi tersebut ketika harus berdiri dengan kekuatannya sendiri. Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan dukungan terhadap pembiayaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, muncul satu konsekuensi yang tidak bisa diabaikan, yaitu kewajiban pembayaran dalam jangka panjang. Nilai pembiayaan yang disebut mencapai sekitar 240 triliun rupiah tersebut tidak dibayarkan sekaligus, melainkan dibentangkan dalam periode 6 tahun. Jika pokok pembiayaan dihitung secara sederhana, nilainya berada di kisaran 40 triliun rupiah setiap tahun, belum memperhitungkan bunga atau komponen biaya lainnya. Angka tersebut menggambarkan betapa besar tanggung jawab yang harus dikelola pemerintah agar program ekonomi desa tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. Bagi APBN, setiap tambahan kewajiban harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Anggaran negara tidak hanya digunakan untuk membiayai program koperasi, tetapi juga harus memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi, pertahanan, hingga pelayanan publik membutuhkan anggaran dalam jumlah besar setiap tahun. Karena itu, ketika pemerintah mengambil tanggung jawab pembayaran sebuah program dengan nilai ratusan triliun rupiah, harus ada perencanaan yang matang agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi tanpa mengurangi kemampuan negara membiayai kebutuhan penting lainnya. Disinilah pengelolaan APBN akan menghadapi salah satu tantangan yang cukup serius. Namun, pemerintah tentu tidak melihat pembiayaan tersebut hanya sebagai pengeluaran. Di balik kewajiban yang harus dibayar, terdapat harapan bahwa dana yang digunakan untuk membangun dan memperkuat koperasi akan menghasilkan aktivitas ekonomi baru di desa. Koperasi diharapkan mampu menciptakan perputaran uang, meningkatkan perdagangan, memperkuat distribusi barang, membantu pemasaran produk masyarakat, serta membuka peluang usaha. Apabila kegiatan tersebut berjalan dengan baik, manfaat ekonominya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pemerintah berharap uang yang dikeluarkan tidak berhenti menjadi aset mati, tetapi berubah menjadi kegiatan produktif yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Bayangkan sebuah koperasi di desa yang memiliki toko, gudang, kendaraan distribusi, dan jaringan pemasok. Setiap hari masyarakat datang membeli kebutuhan pokok, sementara petani mengirimkan hasil produksinya untuk dipasarkan melalui koperasi. Barang masuk dan keluar secara teratur, transaksi tercatat, keuntungan diperoleh, kemudian sebagian hasil usaha digunakan untuk memperkuat modal koperasi. Dalam kondisi seperti itu, pembiayaan yang diberikan pemerintah dapat menghasilkan efek ekonomi yang nyata. Tetapi kondisi ideal tersebut tidak otomatis terjadi di setiap desa. Ada koperasi yang mungkin berkembang pesat, sementara koperasi lainnya bisa menghadapi masalah karena pasar kecil, manajemen lemah, atau kurangnya kemampuan pengurus dalam mengelola usaha. Karena itu, persoalan utama sebenarnya bukan hanya mengenai berapa besar uang yang harus dibayar pemerintah setiap tahun, tetapi apakah aset dan kegiatan usaha yang dibangun mampu menghasilkan nilai ekonomi yang sebanding. Pemerintah harus memiliki sistem evaluasi yang jelas untuk mengetahui perkembangan setiap koperasi. Koperasi yang berhasil harus dapat menjadi contoh bagi daerah lain, sementara koperasi yang mengalami kesulitan perlu mendapatkan pembinaan dan evaluasi sebelum masalahnya menjadi semakin besar. Data mengenai omset, keuntungan, aset, jumlah anggota, kegiatan perdagangan, serta kemampuan memenuhi kewajiban juga menjadi penting agar pemerintah tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan laporan administratif. Risiko terbesar muncul apabila pembiayaan yang besar tidak diikuti tata kelola yang kuat. Misalnya, bangunan koperasi selesai tetapi tidak digunakan secara optimal, gudang berdiri tetapi tidak memiliki aktivitas penyimpanan yang memadai, atau barang dagangan dibeli tetapi tidak mampu terjual. Dalam situasi seperti itu, aset memang terlihat secara fisik, tetapi belum tentu menghasilkan pendapatan. Lebih buruk lagi apabila terjadi kebocoran, penggelembungan harga, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan dana. Karena kewajiban pembayarannya berkaitan dengan dukungan pemerintah,
persoalan di tingkat koperasi pada akhirnya dapat menjadi perhatian yang lebih luas terhadap pengelolaan keuangan negara. Oleh sebab itu, transparansi, audit, pengawasan, dan pelaporan harus berjalan sejak awal hingga seluruh periode pembiayaan selesai. Pada akhirnya, 6 tahun masa pembayaran akan menjadi ujian besar bagi program Koperasi Desa Merah Putih sekaligus bagi APBN. Pemerintah harus membuktikan bahwa dukungan pembiayaan tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar daripada sekadar membangun fasilitas fisik di pedesaan. Jika koperasi mampu berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat perdagangan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjalankan usaha secara sehat, maka kewajiban pembayaran tersebut memiliki alasan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, apabila banyak koperasi tidak mampu beroperasi dan hanya meninggalkan aset yang tidak produktif, tekanan terhadap pemerintah akan semakin besar. Karena itu, keberhasilan program ini pada akhirnya tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi oleh seberapa efektif 240 triliun rupiah tersebut mampu mengubah kehidupan ekonomi masyarakat desa tanpa menciptakan beban yang tidak terkendali bagi APBN. Ketika sebuah program pemerintah melibatkan pembiayaan hingga ratusan triliun rupiah, perhatian publik biasanya langsung tertuju pada satu hal, utang. Namun, persoalan sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar besarnya kewajiban yang harus dibayar. Dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana dana tersebut dikelola setelah pembiayaan tersedia. Uang dalam jumlah besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak dikelola secara transparan, profesional, dan tepat sasaran. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyediakan pembiayaan, tetapi juga oleh kemampuan ribuan koperasi mengubah fasilitas tersebut menjadi kegiatan ekonomi yang benar-benar produktif. Potensi persoalan dapat muncul sejak tahap awal pembangunan fasilitas koperasi. Ketika sebuah koperasi membutuhkan bangunan, gudang, kendaraan, peralatan, maupun berbagai kebutuhan operasional, seluruh proses pengadaan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan yang nyata. Harga barang harus wajar dan spesifikasinya sesuai. Jangan sampai terjadi situasi ketika sebuah fasilitas dibangun dengan biaya besar, tetapi setelah selesai justru tidak dimanfaatkan secara maksimal. Bangunan yang megah tidak akan memberikan manfaat apabila toko tidak memiliki pelanggan, gudang tidak digunakan, atau kendaraan hanya terparkir tanpa kegiatan distribusi. Karena itu, setiap aset harus dipandang sebagai sarana untuk menghasilkan aktivitas ekonomi, bukan sekadar bukti bahwa sebuah program telah selesai dilaksanakan. Risiko berikutnya berada pada pengelolaan keuangan koperasi. Koperasi yang sehat harus memiliki pembukuan yang jelas dan dapat diperiksa. Setiap pemasukan harus dicatat, setiap pengeluaran memiliki bukti, dan setiap transaksi harus dapat ditelusuri. Pengurus juga harus mampu mengetahui berapa nilai stok barang, berapa keuntungan yang diperoleh, berapa biaya operasional, serta berapa kewajiban yang harus dipenuhi. Tanpa pencatatan yang rapi, pengurus akan kesulitan mengetahui apakah usaha mereka sebenarnya menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Dalam skala program yang sangat besar, kelemahan administrasi di banyak koperasi dapat menjadi persoalan serius karena kesalahan kecil yang terjadi berulang kali dapat menghasilkan kerugian dengan nilai yang besar. Selain persoalan administrasi, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Mengelola koperasi tidak sama dengan sekadar mengelola toko kecil. Pengurus harus memahami bagaimana mencari pemasok, menentukan harga jual, menjaga persediaan, membaca kebutuhan masyarakat, mengelola arus kas, serta membangun hubungan dengan anggota. Mereka juga harus mampu menghadapi persaingan dengan toko atau pedagang yang sudah lebih dahulu beroperasi di wilayah tersebut. Apabila pengurus tidak memiliki kemampuan yang memadai, fasilitas yang diberikan pemerintah bisa saja tidak menghasilkan kinerja sesuai harapan. Karena itu, pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi harus berjalan beriringan dengan pemberian fasilitas pembiayaan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah potensi kebocoran dan penyalahgunaan dana. Program dengan nilai pembiayaan sangat besar tentu membutuhkan sistem pengawasan yang berlapis. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukan dan tidak dialihkan untuk kepentingan pribadi. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui dokumen, laporan keuangan, verifikasi aset, hingga pemeriksaan langsung di lapangan. Jika terdapat perbedaan antara laporan dengan kondisi sebenarnya, pemerintah harus memiliki mekanisme untuk segera melakukan koreksi.
Pengawasan semacam ini bukan berarti mencurigai seluruh pengurus koperasi, tetapi justru menjadi perlindungan agar mereka yang bekerja secara benar tidak ikut terkena dampak dari tindakan segelintir pihak yang menyalahgunakan kepercayaan. Transparansi juga menjadi kunci agar masyarakat dapat ikut mengawasi perjalanan program. Masyarakat desa seharusnya dapat mengetahui bagaimana koperasi mereka dikelola, aset apa yang dimiliki, kegiatan usaha apa yang dijalankan, dan bagaimana perkembangan keuangannya. Informasi yang terbuka dapat mengurangi ruang terjadinya penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan anggota. Pemerintah juga perlu memiliki data yang akurat mengenai koperasi mana yang sudah berjalan, mana yang masih dalam tahap pembangunan, mana yang menghasilkan keuntungan, dan mana yang mengalami kesulitan. Dengan data tersebut, kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan administratif. Pada akhirnya, risiko terbesar program 240 triliun rupiah bukan hanya bagaimana kewajiban tersebut dibayar, tetapi bagaimana memastikan pembiayaan itu tidak berubah menjadi beban tanpa hasil yang sepadan. Setiap fasilitas yang dibangun harus memiliki fungsi, setiap dana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap koperasi harus diarahkan menuju kemandirian usaha. Jika tata kelola berjalan baik, pembiayaan tersebut berpotensi membantu membangun pusat ekonomi baru di desa, memperkuat distribusi, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi jika pengawasan lemah, masalah seperti aset tidak produktif, pengelolaan buruk, hingga penyalahgunaan dana dapat mengancam tujuan program. Karena itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih pada akhirnya akan sangat bergantung pada 3 hal utama: transparansi, kompetensi pengelola, dan pengawasan yang konsisten dari awal hingga seluruh kewajiban pembiayaan selesai. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kini memasuki salah satu tahap yang paling banyak diperhatikan publik. Setelah pembiayaan dalam skala besar mulai digunakan untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan awal koperasi, pemerintah harus menghadapi tahapan berikutnya, yaitu pembayaran kewajiban kepada bank-bank himbara. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pada tanggal 23 Juli tahun 2026 bahwa angsuran pertama pembiayaan KDKMP dari PT Agrinas Pangan Nusantara kepada himbara akan jatuh tempo pada September tahun 2026. Pernyataan tersebut membuat September menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan program karena untuk pertama kalinya mekanisme pembayaran pembiayaan tersebut memasuki tahap jatuh tempo. Namun, pembayaran tersebut tidak dilakukan begitu saja. Sebelum pemerintah menyalurkan dana untuk memenuhi kewajiban kepada himbara, terdapat proses verifikasi dan validasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hasil proses tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sebagai bagian dari persyaratan pencairan. Setelah proses verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan pembayaran kepada himbara. Pemerintah bahkan menargetkan seluruh persyaratan administrasi dapat diselesaikan selama Agustus sehingga pembayaran angsuran pertama dapat dilakukan sebelum memasuki jatuh tempo September. Tahapan tersebut menjadi penting karena pemerintah tidak hanya harus memastikan bahwa uang tersedia, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap pembayaran memiliki dasar administrasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam program dengan nilai pembiayaan sekitar 240 triliun rupiah, ketelitian menjadi sangat penting. Kesalahan data, ketidaksesuaian dokumen, atau perbedaan antara laporan dengan kondisi sebenarnya dapat menimbulkan persoalan dalam proses pembayaran. Karena itu, verifikasi bukan sekadar prosedur administratif biasa. Proses tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa pembiayaan yang telah diberikan benar-benar sesuai dengan ketentuan program dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum kewajiban dibayarkan oleh pemerintah. Di sisi lain, masyarakat juga akan melihat bagaimana koperasi-koperasi tersebut berkembang setelah memperoleh fasilitas pembiayaan. Program ini dirancang dengan plafon hingga 3 miliar rupiah per koperasi, sementara total dukungan pembiayaan yang disebut pemerintah mencapai sekitar 240 triliun rupiah. Dengan jumlah koperasi yang sangat besar, kondisi di lapangan tentu tidak akan selalu sama. Ada koperasi yang mungkin sudah mulai menjalankan kegiatan perdagangan, distribusi barang, dan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi mungkin pula terdapat koperasi yang masih membutuhkan pembenahan dalam pengelolaan, fasilitas, maupun kesiapan sumber daya manusia. Perbedaan kondisi tersebut membuat proses evaluasi menjadi semakin penting sebelum pembayaran dan tahapan program berikutnya terus berjalan.
September juga menjadi momentum untuk melihat apakah skema yang dirancang pemerintah mampu berjalan sesuai rencana. Pembayaran kepada Himbara hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan program. Setelah kewajiban tersebut dibayarkan, tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi benar-benar mampu menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Koperasi tidak boleh hanya aktif ketika ada pembangunan atau pencairan pembiayaan. Setelah fasilitas tersedia, harus ada aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Toko harus memiliki pelanggan, barang harus berputar, distribusi harus berjalan, dan pengelolaan keuangan harus dilakukan secara disiplin. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari kemampuan membayar angsuran, tetapi juga dari kemampuan koperasi menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat. Pemerintah sendiri menempatkan Koperasi Merah Putih sebagai bagian penting dari jaringan ekonomi dan distribusi program pemerintah. Zulhas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi desa, koperasi kelurahan, dan koperasi nelayan merah putih. Dukungan tersebut juga melibatkan TNI dan Polri untuk membantu memastikan pelaksanaan program berjalan optimal. Pemerintah juga merencanakan koperasi menjadi salah satu pusat penyaluran berbagai barang subsidi dan bantuan pemerintah sehingga distribusinya dapat lebih terintegrasi. Jika konsep tersebut berjalan dengan baik, koperasi tidak hanya menjadi tempat perdagangan biasa, tetapi dapat menjadi salah satu simpul penting dalam sistem ekonomi desa. Pada akhirnya, September tahun 2026 bukan sekadar bulan jatuh tempo, tetapi menjadi salah satu ujian awal bagi keseluruhan skema pembiayaan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Pemerintah harus memastikan pembayaran dapat dilakukan tepat waktu setelah seluruh proses verifikasi dan validasi selesai, sementara masyarakat akan menunggu bukti bahwa pembiayaan besar tersebut benar-benar menghasilkan manfaat. Keberhasilan tahap ini akan sangat bergantung pada ketepatan administrasi, transparansi, pengawasan, dan kemampuan koperasi menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif. Jika seluruh tahapan berjalan baik, pembayaran pertama dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju koperasi yang mandiri. Namun jika muncul masalah dalam pengelolaan atau pelaksanaan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi agar persoalan tidak berkembang menjadi beban yang lebih besar bagi program maupun keuangan negara. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kini berada di persimpangan penting. Di satu sisi, program ini membawa harapan besar untuk mengubah wajah perekonomian masyarakat desa. Di sisi lain, dukungan pembiayaan yang nilainya mencapai sekitar 240 triliun rupiah membuat pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan seluruh program berjalan secara efektif. Pemerintah tidak hanya dituntut mampu menyediakan pembiayaan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran, tetapi juga harus membuktikan bahwa dana tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, perjalanan Kopdes Merah Putih dalam beberapa tahun mendatang akan menjadi ukuran apakah kebijakan besar ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau justru menghadirkan persoalan baru bagi pengelolaan keuangan negara. Jika program berjalan sesuai harapan, dampaknya dapat dirasakan langsung di tingkat desa. Koperasi dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mempertemukan produsen, pedagang, dan konsumen dalam satu jaringan. Petani dapat memiliki jalur pemasaran yang lebih terorganisasi untuk menjual hasil panennya. Pelaku usaha kecil dapat memperoleh tempat untuk memasarkan produknya. Masyarakat juga diharapkan mendapatkan akses terhadap berbagai kebutuhan dengan distribusi yang lebih efisien. Dalam kondisi ideal, perputaran uang yang sebelumnya lebih banyak keluar dari desa dapat semakin banyak berputar di lingkungan masyarakat sendiri. Dari sinilah muncul harapan bahwa koperasi tidak sekadar menjadi sebuah bangunan atau toko, tetapi berkembang menjadi mesin ekonomi yang mampu menciptakan aktivitas usaha secara berkelanjutan. Namun, membangun sebuah koperasi jauh lebih mudah dibandingkan membuatnya mampu bertahan dalam jangka panjang. Setelah bangunan berdiri dan fasilitas tersedia, pekerjaan sebenarnya justru baru dimulai. Pengurus harus memastikan barang selalu tersedia, pelanggan tetap datang, pemasok dapat bekerja sama, serta keuangan koperasi tetap sehat. Mereka juga harus mampu menghadapi persaingan dengan toko dan pelaku usaha yang sudah lebih dahulu dikenal masyarakat. Jika pengelolaan dilakukan secara profesional, koperasi memiliki peluang berkembang. Sebaliknya, jika pengurus tidak memiliki kemampuan yang memadai, aset yang dibangun dengan pembiayaan besar berisiko menjadi kurang produktif. Karena itu,
Kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam perjalanan program ini. Tanggung jawab pemerintah juga tidak berhenti ketika pembiayaan telah disalurkan. Pemerintah harus terus melakukan pemantauan untuk memastikan koperasi benar-benar beroperasi dan menghasilkan manfaat. Data mengenai jumlah koperasi yang aktif, omset usaha, kondisi aset, jumlah anggota, kegiatan distribusi, serta perkembangan keuangan perlu diperbarui secara berkala. Data tersebut akan menjadi dasar untuk mengetahui koperasi mana yang berkembang dan koperasi mana yang membutuhkan pembinaan. Dengan pemantauan yang konsisten, pemerintah dapat mengambil langkah lebih cepat ketika muncul persoalan. Sebaliknya, tanpa data yang akurat, masalah yang awalnya kecil dapat berkembang menjadi persoalan besar sebelum akhirnya diketahui. Disinilah persoalan akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat penting. Ketika pembiayaan berkaitan dengan dukungan pemerintah dan pada akhirnya berhubungan dengan APBN, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana program tersebut dijalankan. Setiap pembangunan fasilitas harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pengadaan harus memiliki dasar yang jelas. Setiap transaksi harus tercatat dan dapat diperiksa. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, konflik kepentingan, ataupun praktik yang dapat merugikan koperasi dan negara. Semakin besar nilai program, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan tidak ada ruang yang memungkinkan uang publik digunakan secara tidak semestinya. Bagi APBN, keberhasilan program akan menjadi sangat penting karena pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran secara bertahap selama periode pembiayaan. Harapannya, manfaat ekonomi yang muncul dari koperasi dapat berjalan seiring dengan kewajiban tersebut. Jika koperasi berkembang, masyarakat mendapatkan penghasilan, lapangan pekerjaan bertambah, distribusi semakin efisien, dan aktivitas ekonomi desa meningkat, maka dukungan pembiayaan tersebut memiliki manfaat yang lebih luas. Tetapi apabila koperasi tidak mampu berkembang, sementara kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi, pemerintah tentu menghadapi tantangan yang lebih berat. Karena itulah setiap tahapan program harus dievaluasi dengan objektif dan berdasarkan data nyata di lapangan. Pada akhirnya, Rp240 triliun bukan hanya angka besar dalam laporan pembiayaan, tetapi sebuah pertaruhan terhadap masa depan ekonomi desa sekaligus ujian bagi tanggung jawab negara. Keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak dapat diukur hanya dari jumlah bangunan yang selesai, jumlah kendaraan yang tersedia, atau besarnya dana yang telah disalurkan. Ukuran sebenarnya adalah apakah masyarakat memperoleh manfaat, apakah koperasi mampu menghasilkan pendapatan, apakah pengelolaannya sehat, dan apakah aset yang dibangun dapat bertahan dalam jangka panjang. Jika semua unsur tersebut dapat diwujudkan, Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekonomi pedesaan. Namun jika pengelolaan tidak dilakukan dengan hati-hati, program sebesar ini dapat menjadi beban yang jauh lebih sulit diselesaikan. Karena itu, tantangan terbesar pemerintah ke depan bukan sekadar membayar kewajiban, melainkan memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar berubah menjadi manfaat nyata bagi rakyat di desa.